Perkenalkan, nama saya Adinda, NPM 030. Perkenalkan, nama saya Aulia Diftayasa, NPM 220420100058. Perkenalkan, saya Andra Janda dengan NPM akhir 209. Nama saya Jeffrey Widianto dengan NPM akhir 262. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu upaya terencana yang didorong untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja keseluruhan suatu organisasi. Ini melibatkan serangkaian upaya perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang bertujuan untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan berbagai aspek organisasi, termasuk struktur, budaya, sistem, proses, dan sumber daya manusia. Lalu di slide selanjutnya ada beberapa pengertian pengembangan organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robbins, pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Lalu pengertian kedua menurut Warren G. Bennis, pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai, dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru, serta perputaran yang cepat dan perubahan tersebut. Lalu yang terakhir, menurut Indra Wijaya, yang mengatakan bahwa penerapan pembangunan dalam organisasi dapat dilakukan dengan bantuan konsultasi ahli secara sistematis dan dukungan pimpinan dan anggota organisasi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pengembangan organisasi. Faktor utama yang mendorong tujuan pengembangan organisasi adalah perubahan cepat dalam lingkungan bisnis seperti kemajuan teknologi, perubahan peraturan, dan persaingan ketat. Pengembangan organisasi bertujuan meningkatkan kinerja dan efektivitas di semua tingkatan, termasuk kelompok, departemen, dan seluruh organisasi, yang membantu pemecahan masalah, meningkatkan kualitas keputusan, menerapkan perubahan yang efektif, dan menggalang keterlibatan demi tetap relevan dan bersaing di pasar yang dinamis. Kemudian tujuan pengembangan organisasi yang lainnya, yang pertama ada peningkatan kinerja. Meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas untuk target yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Memperluas potensi individu seperti peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas sumber daya manusia. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan eksternal seperti pasar, teknologi, dan regulasi. Yang keempat, meningkatkan manajemen dan kepemimpinan. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan manajer dan pemimpin dalam organisasi sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik, memotivasi tim, mengelola sumber daya dengan efisien, dan mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, peningkatan budaya organisasi. Meningkatkan semangat partisipasi serta memperkuat budaya yang mendukung prinsip-prinsip dan sasaran organisasi. Yang keenam, pengembangan produk dan layanan. Meningkatkan kualitas, inovasi, daya saing, produk dan layanan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, mengurangi risiko, dan meningkatkan pendapatan. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan organisasi. Memastikan organisasi dapat berjalan efektif menghadapi tantangan dan gangguan seperti krisis ekonomi, bencana alam, cyber, atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Kemudian yang terakhir ada penggunaan teknologi dan sistem dengan membantu organisasi mengikuti perkembangan pasar dan mempertahankan daya saing. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengembangan organisasi. Karakteristik organisasi adalah perilaku dan tingkah laku suatu badan atau institusi terhadap kondisi yang ada di luar institusi itu maupun di dalam institusi itu sendiri. Karakteristik pengembangan organisasi mencakup atribut-atribut seperti fokus,
pada perubahan organisasi, pendekatan yang melibatkan berbagai aspek organisasi, orientasi pada tujuan jangka panjang, partisipasi pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta adaptasi perubahan eksternal. Karakteristik organisasi yang efektif. Di sini saya akan menyebutkan 6 poin tentang karakteristik yang efektif. Yang pertama, konsen terhadap SDM dan memperlakukan SDM sebagai aset yang berharga. Yang kedua, training dan pengembangan terbuka seluas-luasnya. Yang ketiga, program kompensasi terlaksana dengan baik. Yang keempat, tingkat perputaran SDM rendah. Yang kelima, top manajemen mempunyai komitmen dan mendukung terhadap perkembangan SDM. Yang keenam, semua tim turut berpartisipasi dalam membuat kebijakan organisasi. Karakteristik pembangunan organisasi secara umum. Di sini saya akan menyebutkan 3 poin dan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang pertama, perilaku. Karakteristik yang pertama dalam mempelajari perilaku organisasi yaitu perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua ada struktur. Karakteristik yang kedua dalam mempelajari perilaku organisasi adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Cara pekerjaan dalam organisasi dirancang dan diatur dalam bagian organisasi. Yang terakhir yaitu proses. Karakteristik yang ketiga ini perilaku organisasi adalah proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen yang mempengaruhi organisasi. Elemen yang mempengaruhi organisasi adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang memiliki dampak signifikan pada cara organisasi beroperasi, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Elemen-elemen ini yang mempengaruhi bagaimana organisasi merespon perubahan, pengambilan keputusan, dan mencapai tujuannya. Berikut ini adalah elemen-elemen yang mempengaruhi sebuah organisasi. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan industri, ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan hukum yang dapat mempengaruhi strategi operasi dan keberhasilan suatu organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang tidak tepat akan menghambat dan mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan koordinasi antar bagian dalam suatu organisasi itu sendiri. Yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak ditetapkan dengan benar dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diumumkan dan perilaku sehari-hari pada karyawan. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia yang tepat, suatu organisasi mungkin kesulitan dalam mengembangkan inovasi, mengambil risiko yang diperlukan, atau beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kelima ada teknologi. Organisasi yang tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan teknologi mungkin kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan, dan tanpa memanfaatkan suatu teknologi yang lebih baru, proses bisnis mungkin menjadi kurang efisien dan memakan waktu yang lebih lama dan yang dapat mengaruhi produktivitas dan biaya. Yang terakhir ada sistem dan proses. Tanpa sistem dan proses yang terstruktur, suatu organisasi mungkin mengalami kekacauan dalam manajemen operasional sehari-hari. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan efisiensi. Sistem dan proses yang tepat membantu suatu organisasi dalam melacak dan mengukur kinerja karyawan. Tanpa itu, sulit untuk menilai apakah suatu organisasi mencapai tujuan mereka atau tidak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.